Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 6 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelo Denista. Nama saya Faridja Bilang. Nama saya Dian Syifa Rahma. Nama saya Erika Jatimarwe. Nama saya Siman Lewan Manusia Sinaga. Nama saya Adi Seranda Channel. Dari kelas fase F2, kami akan menjelaskan hukum-hukum kiblat. Hukum-hukum kiblat itu terbagi menjadi 3. Ada hukum kiblat 1, hukum kiblat 2, dan hukum kiblat 3. Dan kali ini kami akan menjelaskan hukum kiblat 1 dan 2. Nah, hukum kiblat merupakan teori yang digunakan untuk menghitung pergerakan planet-planet yang mengorbit matahari. Hukum kiblat dapat digunakan untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa yang lain mengorbit matahari. Hukum kiblat 1 dan 2 juga digunakan untuk menghitung gerakan para planet yang mengorbit matahari serta menjadi pendukung dari teori heliosentris. Hukum kiblat muncul setelah bentuknya teori geosentris yang mempunyai anggapan bahwa planet bumi adalah pusat dari tata surya. Setelah itu Nicholas Copernicus mengungkapkan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat utama tata surya. Bumi adalah salah satu planet yang bergerak dan mengelilingi matahari pada jalur orbitnya. Teori heliosentris menjadi ilmu yang memperbarui dan teori gerakan planet-planet yang sudah berkembang sebelumnya. Hukum satu kiblat berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Perhitungan kiblat ini menjelaskan tentang lintasan orbit planet yang bergerak mengelilingi matahari. Kiblat menyimpulkan bahwa orbit planet berbentuk elips. Baik, saya akan menjelaskan hukum kiblat 2. Hukum kiblat 2 menyatakan bahwa suatu gerak edar planet yang mengitari matahari akan menjangkau luas jaring yang sama dan disapu dalam selang waktu yang sama. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hukum kiblat yang kedua. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari. Seperti contohnya bumi dengan matahari ini kan jauh ya, maka bumi ini akan lama untuk memutari matahari ini. Bisa disebut juga dengan titik aphelion. Yang kedua, ada kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari. Bisa disebut juga sebagai titik perihelion. Seperti di sini, Mars dan matahari ini berdekatan. Maka Mars ini sangat cepat untuk memutari matahari. Di sini ada waktu A dan B. Dan di sini ada waktu C dan D. Waktu A ke B sama dengan waktu C ke D. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan materi